Lagi-lagi, Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama membuat sensasi. Setelah video Al-Maidah di Kepulauan Seribu dan wawancara dengan salah satu TV mancanegara yang viral, kini video kampanye terbaru Ahok kembali membuat tensi Jakarta kembali tinggi. Tindakan tersebut dinilai kontraproduktif, apalagi mengangkat isu-isu sensitif. Sebelumnya Kapolda Metro Jaya mengirimkan surat ke Pengadilan Jakarta Utara untuk menunda sidang Ahok. Alasan penundaan tertuang dalam salah satu poin isi surat tersebut, di mana di situ disebutkan bahwa situasi Jakarta semakin rawan dan pengamanan harus diambil jelang pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta putaran kedua. Surat kepolisian tersebut menuai kritik dari sejumlah kalangan, salah satunya Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah yang menyatakan bahwa polisi dinilai tidak netral dan seharusnya pengadilan tidak boleh diintervensi. Namun langkah yang diambil oleh Pengadilan Jakarta Utara yang bersikukuh sidang akan terus dilanjutkan mendapat apresiasi. Sidang harus disegerakan agar kejadian sama tidak terulang. Ya, polemik terus bergulir, entah sidang tuntutan Basuki Cahayapurnama esok hari ditunda ataupun diteruskan. Kemudian ada kontroversi baru, yaitu video iklan kampanye Basuki Jarot. Langsung saja saya perkenalkan sejumlah narasumber yang sudah hadir bersama kami di iNews TV. Terlebih dahulu saya perkenalkan ada Bung Hailus Susan yang merupakan mantan Ketua Komisi Kejaksaan. Selamat malam Bung Hailus. Malam. Ada Bung Nasir Jamil dari Komisi 3. Ini maunya dipanggil Komisi 3 atau tim sesnya Anies Sandi? Apa aja boleh. Apa saja boleh. Sudah dapat atribusinya, berarti fleksibel. Ada Bung Hendar Sam dari Advokat Cinta Tanah Air yang hari ini laporan terus ya. Oh iya. Baik, nanti kita cek laporan Anda. Dan saya perkenalkan di sebelah kiri saya ada Bung Iwayan Sudirte. Iya, apa kabar? Baik-baik saja. Baik-baik saja. Ada Gus Mis. Sehat Gus? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan juga ada Pak Ihsan Darmawan yang merupakan pengamat politik dari Universitas Indonesia. Selamat malam, Pak Ihsan. Terlebih dahulu pemirsa, kami coba untuk kontak Pak Hasoluan Sianturi yang merupakan Humas Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Sudahkah kita dapat menghubungi beliau? Baik, saya sendiri. Baik, selamat malam Pak Hasoluan. Apakah besok agenda sidang Pak Ahok dengan agenda tuntutan masih tetap berjalan? Ya, sudah ditetapkan oleh majelis pada tanggal 4 April itu bahwa besok tanggal 11 April diagendakan untuk pembacaan tuntutan. Baik, jika masuk dalam agenda tuntutan, apakah kemudian dalam acara persidangan akan dipertimbangkan rekomendasi dari Kapolda untuk penundaan pembacaan tuntutan dari materi jaksa penuntut umum? Ya, begini ya, ini kan sudah otoritas majelis hakim ya. Bagaimana mekanismenya sampai itu ke majelis hakim, itulah yang perlu mungkin saya tanya ya. Karena bagaimanapun hakim itu berbicara dengan penetapannya maupun putusannya kan di dalam persidangan ya, di dalam ruang persidangan. Jadi kalau kita mau tahu besok sikap majelis hakim menyangkut apapun, kita hanya tahu ketika majelis hakimnya berbicara di dalam ruang persidangan. Pak Soloan, Ya. besok sudah dikonfirmasi layaknya yang disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim, besok setiap televisi bisa menyiarkan itu secara langsung, dan bagaimana kemudian pengamanan untuk besok? Ini pertanyaan terakhir saya. Besok soal sidang akan bisa dilakukan dengan live itu sudah disampaikan oleh majelis hakim pada tanggal 4 itu, dan majelis hakim mengizinkan untuk bisa dilakukan dengan secara live. Soal pengamanan itu kan ada pada otoritas dari pihak kepolisian, begitu. Baik, terima kasih Pak Soloan Sianturi sudah mengonfirmasi kepada kami terkait dengan jalannya persidangan ke-18 kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama esok hari. Terima kasih sudah mengonfirmasi kepada kami. Langsung saja saya ke Bung Iwayan Sudirte. Bung Wayan, jika demikian Anda merasa diuntungkan atau justru dirugikan dengan polemik antara ditunda ataupun dilanjutkan? Kalau diizinkan nggak menjawab itu senang sekali, tapi karena ditanyakan kan mesti jawab. Silahkan.
Jadi apa urusannya bagi tim pembela, bagi Pak Basuki maju atau mundur, nggak ada urusan. Karena urusan kita pertama wajib menghargai, menghormati apa yang ditetapkan oleh majelis hakim. Kalau besok setelah sidang dibuka, majelis hakim menyatakan diundur, kita ikut saja. Tapi kuat dugaan saya, dia akan tanyakan, berhubung beredarnya berbagai informasi tentang pengunduran ini, jaksa ditanya, pengacara ditanya, satu sama lain, hakim mengambil ketetapan. Tapi kan prinsipnya dalam KUHP, sebetulnya untuk usulan penundaan itu bisa saja diajukan oleh kuasa hukum dan juga jaksa penuntut umum. Bisa, kami kan tidak ada urusan dengan penundaan itu, karena kami ingin terkait dengan rekomendasi polisi yang katanya kurang kondusif. Loh, kita kan bertekad bahwa ini harus selesai sebelum bulan Ramadan. Bahwa polisi punya pandangan seperti itu harus kita hargai juga. Tapi pengacara, penasihat hukum tidak pada posisi mencampuri kewenangan dan berpendapat tentang aman dan tidaknya persidangan ini. Tapi kita hanya mengikuti saja. Baik, saya terlebih dahulu ke Bung Halius jika demikian. Anda yang paling berpengalaman untuk mengamati seperti apa sebetulnya kinerja jaksa begitu. Apakah mungkin keesokan bahwa jaksa penuntut umum akan mengajukan rekomendasi penundaan sidang? Saya ingin mengawali penjelasan saya. Begini, sebetulnya saat ini itu sepenuhnya kewenangan ada di tangan jaksa. Jaksalah sebetulnya harus memberikan pendapat bahwa bila mana tuntutan besok dilakukan, itu akan terjadi kerusuhan, akan bahaya dan sebagainya. Nah, saya heran melihat bahwa kok tiba-tiba Kapolda yang menyurati pengadilan negeri untuk minta ditunda. Pada waktu masa yang lalu, bila mana keadaan situasi kondisi persidangan itu dikhawatirkan oleh jaksa akan terjadi sesuatu yang tidak menguntungkan, itu diawali dengan rapat-rapat koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan untuk membahas di situ apakah benar langkah kita untuk menunda sidangnya atau akibat-akibat apa yang terjadi bila mana sidang ini dilanjutkan. Namun tidak serta-merta kemudian surat rekomendasi itu lahir. Dan aktivitas itu dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Dia yang tahu. Dia yang bertanggung jawab terhadap bagaimana persidangan itu bisa berjalan dengan selamat, dengan baik gitu. Kabarnya ada skenario bahwa keesokan hari jaksa penuntut umum tidak akan membacakan, bahkan akan menyepakati usulan untuk penundaan itu dilakukan hingga nanti putaran kedua usai. Apa implikasinya jika demikian? Ya, kalau pendekatannya keamanan, ya itu kan pihak kepolisian yang tahu ya. Tetapi yang saya lihat ini prosedur loh. Prosedur yang harus ditaati sehingga kesetaraan antara kepolisian sebagai penyidik awalnya, jaksa dan hakim itu ada di dalam pelaksanaan persidangan ini. Sehingga tidak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan, tidak menimbulkan hal-hal yang akhirnya bersifat fitnah gitu. Oleh karena itu prosedurnya harus dilaluin gitu. Baik, soal prosedur nampaknya yang paling tahu itu Bung Nasir Jamil katanya. Begitu. Saya khawatir sudah telepon-teleponan dengan Pak Kapolda urusan mitra kerja begitu ya. Bang Nasir, ini ada angin apa sebetulnya kok tiba-tiba kepolisian berusaha untuk mengajukan rekomendasi penundaan? Ya, kami tidak tahu persis ya, tapi nanti dalam rapat kerja, misalnya Komisi 3, dengan Kapolri kita akan coba konfirmasi soal itu. Dan itu pun kalau misalnya sidang pembacaan tuntutan itu tidak terjadi besok tanggal 11 April. Kabarnya Anda yang bakal siap untuk protes itu secara keras. Begini, kalau kita lihat urutan persidangan kan ada pertama sidang perdana, lalu sidang pembuktian, lalu sidang penuntutan, lalu kemudian ada sidang putusan, ya. Nah, sidang tuntutan itu nanti ada tanggapan-tanggapan, pembelaan dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah vonis itu sudah tidak ada lagi, kan begitu. Nah, karenanya ketika ada surat dari Kapolda Metro Jaya yang meminta kepada majelis hakim untuk menunda dengan alasan keamanan, plus bahwa kemudian kasus Anies Baswedan dan kasus Sandiaga Uno itu juga ditunda. Nah, ini kan menimbulkan pertanyaan di tengah-tengah masyarakat. Ada apa? Makanya saya katakan kepada teman-teman media, kalau kemudian terjadi penundaan itu, sempurnalah skenario penguasa
melindungi Ahok sang penista agama. Ya. Ini berbicara selaku Komisi 3 atau tim sesnya Anies Sandi kalau begitu? Ya apa saja boleh. Baik, silakan. Apa saja boleh. Lanjutkan, Cuma saya nggak pakai kopiah seperti Juwaheri. Kalau nggak masalah. Silakan. Karena memang teman-teman sebelah sana Betul. menjelang putaran kedua sudah pakai peci sekarang. Nah itu semantik yang menarik. Namun yang saya ingin dalami kepada Anda, apa yang akan disampaikan nanti dalam rapat kerja itu? Iya, kita kan ingin tahu apakah, karena kalau saya lihat ceritanya kan pertama Kapolda menyurati lalu diaminkan oleh Jaksa Agung. Betul. Nah, tapi kemudian sampai sekarang menurut penjelasan Humas dari PN Jakarta Barat ya kalau salah, ya Jakarta Utara apa Jakarta Barat? Jakarta Utara, maaf. Itu kan kemudian belum ada rencana untuk menunda. Nah, apakah besok kemudian Majelis Hakim memutuskan untuk menunda? Betul. Kalau menurut saya, feeling saya mengatakan tidak akan terjadi penundaan itu. Karena kalau terjadi penundaan, maka itu akan terjadi apa namanya istilahnya ya, mencederai rasa keadilan publik. Rasa keadilan publik. Iya, Meskipun karena kan kejadian ini bukan baru. Baik. Bukan tiba-tiba, sudah terjadi lama, sudah diatur semuanya, mulai tadi sidang pembukaan, kemudian pembuktian sampai kepada tuntutan begitu kira-kira. Jadi kalau misalnya ada alasan keamanan, wah saya bertanya-tanya, polisi saja bisa mengamankan aksi 212 yang begitu banyak jumlah sampai jutaan itu bisa diamankan, apalagi yang seperti ini mungkin menurut saya nggak sulit lah bagi polisi untuk mengamankan hal-hal seperti ini begitu. baik, saya ke Bung Ihsan jika demikian. Bung Ihsan, dengan alasan keamanan namun agendanya dan momentumnya berdekatan dengan situasi politik, yaitu Pilkada DKI Jakarta. Itu kemudian yang menjadi alasan utama dari aparat kepolisian untuk melakukan rekomendasi penundaan. Anda melihat memang segitu gentingkah kemudian rekomendasi itu harus dituruti oleh lembaga peradilan di tanah air ini? Itu saya melihat bahwa Kapolda Metro Jaya tidak punya penjelasan yang cukup memadai apa yang disebut dengan keadaan yang genting itu. Artinya saya sendiri sebagai walaupun bukan pemilih dari Jakarta, tapi tidak melihat memperhatikan Pilkada Jakarta, tidak melihat ada situasi yang seperti disebutkan oleh Kapolda sebagai situasi yang genting itu. Tapi kemudian Kapolda memutuskan untuk mengirimkan surat pada minggu lalu. Baik, meskipun kemudian pada akhirnya surat itu, rekomendasi itu direndeng begitu. Dalam artian disamakan sebetulnya bersama dengan kasus yang saat ini juga sedang dialami oleh Pak Anies dan juga Pak Sandi, meskipun prosesnya dalam tahap penyelidikan di aparat kepolisian. Ya, itu yang kemudian menjadi tanda tanya karena di dalam surat itu, dalam kutipan surat yang beredar di media massa itu memang ada 2 poin. Yang pertama adalah terkait keamanan, pengamanan Jakarta. Yang kedua yang kemudian menimbulkan pertanyaan banyak pihak adalah mengapa seorang Kapolda Metro Jaya menuliskan hal yang sebetulnya tidak berkaitan langsung dengan pilkada itu sendiri, dengan pengadilan itu sendiri maksud saya. Seperti disebutkan bahwa untuk kasus Sandiaga Uno akan kemudian ditunda dulu. Dan anehnya lagi surat itu dikirimkan kepada majelis hakim yang sebetulnya hakim tidak ada sangkut pautnya dengan pilkada, seharusnya begitu. Baik, saya ke Bung Wayan lagi. Bung Wayan, seharusnya kan institusi peradilan kan berdiri sendiri ya, independen, dan saya pikir Anda pun yang paling ngotot sebetulnya. Cepat tuntas nih kasus agar kemudian terang benderang. Tapi sebelum sampai ke sana nih, saya merasa mendapat kehormatan nih nanggapin apa yang disampaikan Pak Nasir Jamil. Silakan, singkat. Dibilang Pak Ahok penista agama, penguasa sempurna melindunginya. Saya yang mengikuti persidangan terus-menerus dari awal justru memperoleh hal yang sebaliknya. Sebaliknya. Pak Basuki duduk di sana ini kan karena rekayasa politik aja. Data-data menunjukkan sejak yang disebut kalau di dalam hukum acara pidana itu, bukti permulaan nggak pernah ditemukan. 13 saksi yang disebut saksi itu semuanya de auditu. Testimonium de auditu, tidak satu pun yang melihat. Lalu kelemahan ini, 2 alat bukti yang harus tersedia sebagai bukti permulaan tidak ada, tapi dilanjutkan juga menjadi P21 sampai membuat dakwaan dan seterusnya. Saya melihatnya dari segi hukum acara, mula-mula kasus ini sebenarnya tidak layak diajukan ke penyidikan. Itu terbukti dari
14 jaksa, 10 menyatakan ini bukan penistaan. 9 ahli pidana, 6 menyatakan ini bukan penistaan. 38 saksi yang diperiksa dalam penyelidikan, 22 menyatakan tidak, termasuk ahli. Baik, itu nah adalah kalau begini yang terjadi kan sebaliknya. Saya memperoleh informasi yang sebaliknya. Justru Pak Basuki lah yang menjadi korban rekayasa politik karena orang tidak mampu mengalahkan dia dalam kontestasi melalui program, lalu dibuatlah rekayasa politik dibungkus hukum. Itu yang kita tangkap. Untuk itu yang kita tahu, Anda, bukan sebaliknya. Udah merasa dizolimi nih. Memang tren memang di Indonesia seperti itu. Jadi seolah-olah dizolimi, sehingga kemudian kesannya wah saya dizolimi dan kemudian itu akan berdampak misalnya. Memang playing the victim, benar demikian. Harus fair ya, karena belum ada vonis bahwa Pak Ahok ini menista agama. Jadi kata-kata dari saudara Nasir Jamil menurut saya sangat tidak mendidik ya. Dan prejudice bukan soal itu kan media kemudian juga iya, oleh karena itu karena dia saya hanya DPR, menyambung apa yang disampaikan oleh media. Ya, jadi sangat terlihat kesan politisnya kasus ini. Jadi masih dalam proses. Apalagi mau dikatakan kepada Ahok kalau bukan seperti itu? Apanya? Apalagi mau dikatakan kepada Ahok kalau bukan seperti itu? Kita tunggu karena vonis terakhir apakah betul menista agama atau tidak. Versi saya mengatakan justru perkataan itu tidak bisa disimpulkan bahwa Pak Ahok menista agama. Jadi sekarang memang ada dua pendapat. Ada yang mengatakan menista agama, ada yang mengatakan tidak menista agama. Proses persidangan sedang berlangsung. Oleh karena itu, demi menghargai hukum, saya kira Pak Nasir Jamil harus hati-hati, apalagi sebagai anggota DPR Komisi 3, untuk mengatakan kepada publik, marilah kita bersabar untuk menunggu keputusan akhir. Ya yang pasti hari ini kekaguman saya jadi berbeda dengan Pak Nasir. Asas praduga tak bersalah dilanggar di depan begitu banyak orang. Jadi berkuranglah simpati saya yang demikian tinggi. Tadi saya berharap-harap Pak Nasir lah yang hadir karena orangnya cerdas. Namun tahu asas praduga dilanggar demikian kasar. Jadi berkurang jadinya simpati kita sama Pak Nasir. Saya apalagi saya hormat dengan Pak Nasir. Saya tahu politisi ulung, tapi kenapa politisi yang saya hormati justru memprovokasi publik dengan ungkapannya. Ini udah dibalik-balik kata saya kan, dibalik-balik kata saya. Jadi memang kalau sudah tersudut dibaliknya begitu. Beginilah kadang-kadang Zuhairi di teman saya ini. Baik, Bapak, kita akan lanjutkan satu lagi ya. Ini menjadi menarik sebetulnya. Bisa jadi pandangannya berbeda karena pandangan dan sikap keagamaan MUI lah yang menjadikan pegangan seperti itu. Karena sudah jelas bahwa di situ disebutkan itu menistakan agama. Benarkah demikian? Ini yang masih akan kami bahas saat lagi dalam Talk to iNews.